Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya, nama Nada Fadila, NIM 18414200075 dari kelas 3C D4 TKI, di mana akan menjelaskan mengenai tugas 8 dari perancangan proses. Di sini sudah terdapat soal, yaitu terdapat 4 stream, di mana masing-masing stream sudah diketahui supply temperatur, target temperatur, delta H, MCP, HS, dan HT-nya. Untuk lebih langsung, saya akan melanjutkan mengerjakan langsung di aplikasi software HIN. Setelah membuka software HIN, di sini untuk menambah stream-stream yang sudah ada, maka klik stream, lalu klik add. Setelah itu menambah stream. Untuk stream pertama, deskripsi disesuaikan saja dengan PPT, feed reaktor 1. Lalu untuk supply temperatur dan target temperaturnya adalah 20 dan 180. Untuk heat transfernya di sini saya akan mengisi MCP yang diketahui, yaitu stream 1 MCP-nya diketahui adalah 0,2. Maka di sini otomatis telah diketahui bahwa stream tipenya adalah cold stream dan heat type-nya adalah sensible. Lalu ditambah untuk stream selanjutnya, yaitu stream kedua. Deskripsinya disesuaikan saja produk reaktor 1. Produk reaktor 1, lalu supply temperatur dan target temperaturnya adalah 250 dan 40. 250 dan 40. Heat transfernya di sini MCP-nya yang diketahui adalah 0,15. Maka di sini otomatis akan diketahui stream type-nya adalah hot dan heat type-nya sensible. Untuk stream selanjutnya, deskripsinya adalah feed reaktor 2. Feed reaktor 2, supply temperatur dan target temperaturnya adalah 140 dan 230. MCP-nya adalah 0,3. Maka stream type-nya diketahui bahwa cold stream dan heat type-nya adalah sensible. Lalu ditambah stream terakhir, yaitu stream keempat, produk reaktor 2. Supply temperatur dan target temperaturnya adalah 200 dan 80. MCP-nya 0,25. Setelah memasukkan semua stream yang sudah diketahui dari soal, maka klik OK. Maka grid tampilan yang ada di HIN akan seperti ini, di mana di sini stream yang sudah kita masukkan tadi akan terdeskripsikan di sini, yaitu stream dari stream 1, 2, 3, dan 4. Deskripsinya, type-nya, heat type-nya, T1 atau supply temperatur dan target temperaturnya, H-nya, dan juga MCP-nya. Langsung diketahui di sini. Juga di sini terdapat composite curve atau kurva kompositnya, di mana di sini diketahui, dan juga deskripsi di sini mengenai info dari setiap streamnya. Di sini untuk mengetahui kurva komposit lebih lanjut, bisa kita lihat klik diagram composite curve. Maka di sini ada tampilan yang lebih besar. Kita bisa mengetahui bahwa delta T di sini dari ujung garis pada cold stream di sini pada berbelokan, di mana dengan jarak terhadap hot
hot garis hot di sini delta T-nya adalah 10K. Jika kita ubah di sini menjadi 20K, maka jaraknya akan lebih besar. Sedangkan di sini saya akan menjadikan delta T-nya yaitu 10 saja. Di mana di sini juga dapat diketahui dari kurva komposit, yaitu garis hot stream dengan garis cold stream yang sejajar. Di sini pertemuan antara garis hot stream dengan garis cold stream pada diagram ini merupakan panas yang dapat di recovery atau biasa kita sebut dengan MIR. Nah, sedangkan di sini terdapat lebih pada garis hot stream. Di sini bisa dikatakan bahwa adalah key hot minimum, di mana delta H bisa diketahui melalui pembacaan di sini. Sedangkan pada selisih yang terdapat pada garis cold di sini bisa disebutkan bahwa adalah tanda sebagai key cold minimum dengan delta H. Delta H pada key cold minimum di sini bisa dilihat dari perbedaan selisih antara garis key cold terhadap ujung key hot. Nah, setelah itu untuk melanjutkan pada diagram Hands-nya, maka kita lanjut di sini klik gambar ini. Maka di sini kita melanjutkan untuk menghitung diagram Hands-nya. Nah, terlebih dahulu di sini saya akan format supaya lebih rapi, yaitu untuk mengarrange atau mengatur in hot dan cold stream-nya. Nah, sehingga di mana dari garis kiri ke kanan ini adalah hot stream, sedangkan sebaliknya dari kanan ke kiri ini merupakan cold stream, sehingga lebih rapi. Dan di tengah ini merupakan suhu pinch-nya di mana 140 dan delta T10 sehingga menjadi 150. Lalu di sini terdapat di sini sebelah kiri merupakan above pinch, sedangkan sebelah kanan merupakan below pinch. Untuk melihat visible match-nya, yaitu pada string berapa yang cocok dengan string yang lain, maka di sini untuk above pinch, di sini ada string 2 cocok dengan string 1, pilihannya yaitu string 2 cocok dengan string 3 dan string 4 dengan string 3. Maka di sini saya lakukan percobaan, yaitu untuk above pinch string 3 dan string 4 dan string 3. Jika cocok, maka di sini warnanya akan berubah. Nah, lalu kita tambah lagi visible above 2 dengan 1. Oke. Lalu stream tambah lagi, tadi terdapat 3 centang yang cocok, yaitu adalah aliran 4 dan aliran, sebentar saya lihat kembali, aliran 2 dengan aliran 3. Oke. Aliran 2 dengan aliran 3. Ternyata pada aliran ini tidak bisa di match atau dihubungkan. Nah, di sini untuk mendapatkan data atau informasi yang lebih lengkap, di sini saya akan memformat di mana hot stream inlet dan cold stream inlet akan ditampilkan, sehingga di sini akan lebih jelas tampilannya. Nah, di sini terdapat kekurangan, yaitu di mana seharusnya pada inlet di hot stream yaitu adalah 250, sedangkan di sini 203 dan keluarannya 150 sudah benar. Jadi di sini ada permasalahan di sini. Lalu untuk stream yang keempat masuknya 200, keluarannya 150 sudah benar. Lalu di stream 1 masuknya 140, keluarannya 180 sudah benar.
Dan stream ketiga masuknya 140, keluarannya seharusnya 230, namun di sini hanya 181,7. Oleh karenanya di sini perlu dipanaskan dengan cara dipanaskan dengan stream yang kedua. Oleh karenanya di sini tambahkan HE. Untuk penambahan HE di sini add HE-nya, yaitu cold stream-nya yaitu adalah di aliran ketiga. Di sini aliran ketiga, dan hot stream-nya yaitu adalah di aliran kedua. Di sini terdapat pilihan untuk spesifik type-nya, bisa menggunakan enthalpy, temperatur, dan enthalpy untuk cold stream. Nah, di sini saya menggunakan enthalpy untuk lebih jelas. Sebelumnya, jika menggunakan enthalpy, maka di sini saya akan menghitung terlebih dahulu berapa enthalpy yang dibutuhkan. Maka di sini saya menghitungnya dari stream yang kedua, di mana stream kedua di sini MCP-nya adalah 0,15 dikali MCP dikali delta T, di mana delta T-nya adalah 250 dikurangi 203,3. Maka di sini sama dengan hanya atau enthalpy-nya, yaitu yang dibutuhkan untuk mendapatkan suhu target yang diinginkan, maka H yang dibutuhkan adalah 7,005. 7,005. Maka di sini oke saja. Terus setelah saya rapikan, ternyata terdapat ketidakcocokan, di mana seharusnya di sini menyambung, di mana suhu masukan dari aliran di sini adalah 181,7. Di sini saya atur lagi terlebih dahulu. Inlet pada cold stream yaitu adalah 181,7 supaya sesuai. Oke. Nah, di sini karena semua stream sudah dipakai, bisa kita cek bahwa untuk stream kedua, yaitu masukannya 250 dan keluarannya yaitu adalah 150, sudah benar. Untuk stream keempat, masukannya yaitu 200 dan keluarannya adalah 150, sudah benar. Dan stream ke-1 yaitu masuknya adalah 140 dan keluarannya adalah 180, sudah benar. Dan stream yang ketiga yaitu masukannya 140 namun keluarannya masih 163. Di sini kita membutuhkan utilitas untuk memanaskan supaya sesuai dengan target. Di sini kita nambahkan HE terlebih lagi, nambahkan HE yaitu cold stream yang ada pada aliran ketiga, hot streamnya kita tambah dari luar yaitu utilitas, di mana sini kita yang dibutuhkan adalah outlet temperatur dari cold stream, yaitu adalah 230. Oke. User supplied temperature. Karena di sini saya akan mengubah temperaturnya saja. Oke, close. Atur lagi, dimana inletnya seharusnya 181,7 dan keluarannya adalah 230 untuk cold stream, yaitu aliran ketiga. Oke, close.
Nah, ini sudah sesuai. Sini saya atur lagi diagramnya supaya lebih lebar. Oke, nah seperti ini. Mohon maaf, ini seharusnya keluarannya adalah 163,3. ,3 untuk inletnya. Nah, jika setelah ini itu sudah sesuai ya. Nah, ini 1, ini 2, ini 3. Oke, setelah di above pinch sudah selesai, maka kita lanjutkan untuk yang under atau below pinch. Untuk below pinch di sini streamnya sama seperti yang above pinch. Di sini visible match-nya lagi, di mana stream yang cocok untuk below pinch yaitu 1 dan 4. Oke, langsung saja dicocokkan, yaitu visibility below pinch yaitu 1 dengan 4. Oke. Terus nah di sini untuk stream keempat yaitu masuknya 150, keluarannya 80 sudah benar. Untuk stream ke-1 masuknya seharusnya di sini 20, namun di sini masuknya yaitu 52,5 sehingga di sini butuh pemanasan supaya butuh pendinginan. Jadi di sini perlu didinginkan, di mana 52,5 diturunkan menjadi 20, di mana aliran ke-1 ini bisa didinginkan dengan dikontakkan terhadap hot stream yang ada di aliran ke-2. Karena aliran ke-4 sudah dipakai secara sempurna. Oke, di sini tambahkan HE, di mana cold streamnya yaitu adalah aliran 1. Dan hot streamnya yaitu adalah aliran kedua. Nah, di sini untuk mengetahui lebih jelas, di sini saya pakai enthalpy, yaitu untuk aliran ke-1 yaitu adalah MCP-nya 0,2 dikali delta T-nya adalah 52,5 dikali 20, 52,5 dikurangi 20, maka H yang didapatkan atau entalpinya yaitu adalah sebesar 6,5. Di sini 6,5 dengan outlet, dengan inletnya untuk cold stream yaitu adalah 20. Oke. Nah, di sini 52,5 keluarannya masuknya 20. Oke, sudah cocok. Jadi di sini untuk aliran 1 masuknya adalah 20 pada suhu 20 dengan keluaran 140 sudah benar. Dan untuk aliran kedua yaitu di sini masuknya
seharusnya 150. Nah, di sini terlalu besar ya. Saya atur dulu. Seharusnya masuknya adalah 150. Hot stream inlet seharusnya di sini 150. Oke. Nah, ini sudah benar. Nah, di sini masuknya pada aliran kedua. Aliran kedua adalah masuknya adalah 150 dan keluarannya 106,7. Masih perlu didinginkan hot streamnya. Maka di sini tambahkan HE. Yaitu dengan mendinginkan memakai utilitas hot stream pada aliran kedua, di mana di sini dengan spesifik user supplied temperature. Inletnya adalah 106,7 dan outletnya adalah 40. Hot streamnya adalah utilitas. Nah, di sini sudah sesuai. Masukkan dengan keluarannya sehingga suhu yang ditentukan atau suhu yang diinginkan sudah tercapai sesuai dengan yang soal yang diperintah. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.